intens investigasi. Geger kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, California, tak hanya membumi hanguskan gedung dan rumah, tapi juga meninggalkan tanda tanya besar terkait apakah ada alasan spesifik di balik fenomena yang mengguncang jiwa tersebut. Sudah lebih dari 1 pekan kota yang dipenuhi banyak selebriti papan atas itu lumpuh akibat dipanggang api yang berkobar sejak tanggal 7 Januari 2025. Meski begitu, di sosial media banyak spekulasi terjadinya kebakaran hebat ini. Termasuk yang paling menarik, kobaran api yang tak bisa dipadamkan itu akibat artis Hollywood menghina Tuhan. Yang sebelum kebakaran terjadi di panggung Golden Globe 2025, di mana seorang selebriti terang-terangan menghina Tuhan dalam lawakannya. Lantas, apakah ini sekedar musibah atau teguran langsung dari langit? Denny Darko, sang ahli tarot pun mencoba membuka tabir di balik kebakaran yang menyulut kota Los Angeles, California tersebut. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah lebih dari 1 pekan kota Los Angeles, Amerika Serikat yang dikenal sebagai kota paling bercermin cahaya di dunia, kini hanya menyisakan arang dan kepuingan akibat dipanggang api yang berkobar tanpa belas kasih. Tragedi yang dimulai sejak 7 Januari 2025 terus menyita perhatian dunia, seolah-olah langit dan bumi bersekongkol untuk memperlihatkan amarahnya kepada manusia. Kebakaran itu bukan hanya melahap hutan dan gedung, tapi juga memanggil air mata dunia, membawa kehilangan yang tak terkira. Namun yang paling menggegerkan dari duka ini adalah spekulasi liar yang mulai muncul di media sosial dan media massa, di mana banyak pihak meyakini bahwa tragedi ini bukan sekedar bencana alam biasa, tetapi di balik kobaran api yang tak terkendali itu, ada kejadian yang memicu amarah Sang Pencipta. Ya, semuanya bermula sebelum kebakaran melanda, di mana di panggung gemilang ajang Golden Globe 2025, komedian terkenal Hollywood, Nikki Glaser, melemparkan lelucon yang dinilai menghina Tuhan. Kontroversi ini menyulut perdebatan panas di media sosial. Ada yang menyebutnya sebagai humor, tapi tak sedikit yang merasa tersinggung, menilai lelucon tersebut melecehkan Tuhan dan menyinggung umat beragama. Menariknya, 2 hari setelah acara tersebut, kebakaran heboh melanda Los Angeles. Kota yang menjadi pusat gemerlap Hollywood ini berubah menjadi lautan api. Ahli tarot Denny Darko dalam analisisnya mengungkapkan bahwa kebakaran ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Menurutnya, tragedi ini adalah teguran langsung dari Tuhan akibat ulah segelintir manusia yang dengan sombongnya menyangkal kekuasaan Sang Pencipta. Apakah benar kebakaran ini adalah teguran Tuhan? Atau ada hal lain yang tersirat di balik kejadian ini? Satu hal yang jelas, tragedi ini menjadi pengingat bahwa manusia adalah makhluk lemah dan kekuasaan Tuhan adalah mutlak. God, creator of the universe, zero. Oke,
Oke, yang pertama sih saya melihat ini sebagai sebuah bencana dan kita ini melihatnya sebagai kemanusiaan, sesama manusia. Ini bencana yang sama dengan terjadinya bencana di tempat-tempat yang lain. Tanpa kita mengatakan bahwa ini Los Angeles tempat para artis memiliki rumah-rumah besar mereka yang harganya triliunan rupiah itu. Tapi lebih kepada bagaimana saat kita ini manusia dan manusia di depan Tuhan, itu ya sekaya apapun manusia itu nggak berkutik saat Tuhan melakukan sesuatu. Kebakarannya itu sesuatu yang mungkin kita bilang ya sesuatu yang sering terjadi ya. Tapi angin yang sangat kencang terjadi dalam beberapa waktu dan terus kemudian membakar segala sesuatu yang ada di sana. Dikatakan bahwa bahkan angin yang kencang itu kalau ranting dan daun ini bergesekan itu saja bisa menimbulkan percikan api. Ini menunjukkan bahwa ya kiamat itu bisa dibuat dengan sangat mudah tanpa adanya sebuah instalasi nuklir meledak atau adanya meteor yang jatuh dari langit. Enggak. Ini hanya dengan hutan yang kering, ditiupkan angin saja, kebakaran itu bisa diciptakan. Maka sebenarnya yang harus kita lihat, kita sebagai manusia, melihat manusia yang lain, diberikan cobaan seperti ini, maka kita tahu bahwa cobaan ini sebenarnya adalah cobaan untuk kita semua. Apapun yang dibaca itu tadi, kalau boleh saya katakan, apakah berkaitan? Ya bisa saja, akan apa yang akan terjadi. Itu tidak pernah salah. Tapi saat kita memaknainya dengan salah, maka itulah yang salah. Maka saya katakan di sini bahwa kebakaran di Los Angeles ini karena azab Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya katakan cara berpikirnya salah. Cara melihat tandanya silahkan. Tapi itu enggak langsung bisa berkaitan. Bagaimana mungkin misalkan, kecuali kalau misalkan seluruhnya di situ menghina Tuhan secara bersamaan. Dan dia pun menantang Tuhan. Nah itu mungkin bisa terjadi. Mungkin itu pun masih mungkin. Mungkin bukan karena Tuhan tidak mungkin melakukan itu tadi. Tapi Tuhan pun itu juga maha pengampun. Di saat Tuhan ini juga maha menghukum gitu. Nah maka yang langsung berpikir bahwa ini adalah azab dari Tuhan, itu sesat berpikir. Nah tapi apakah ada? Ya pasti ada. Nah azab itu bukan azab dalam artian hukuman, tapi lebih ke pengingat. Ya, kebakaran hebat di Los Angeles yang mengubah kota berjuluk The City of Angels itu memang disebut-sebut bukan sekedar bencana alam biasa dan bukan sekedar kegagalan teknologi atau kelalaian manusia. Ini adalah pesan langsung dari langit untuk bumi bahwa ada hal yang jauh lebih besar sedang bergerak. Di tengah kobaran api yang tak terkendali, tersembunyi sebuah arti. Inilah pertanda murka Sang Pencipta yang tak lagi dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap manusia. Denny Darko juga kembali menegaskan, kejadian ini adalah teguran langsung dari Tuhan. Ia yakin kebakaran yang menghabiskan ribuan rumah dan ratusan ribu hektar lahan ini adalah tangan alam yang digerakkan oleh kekuasaan ilahi. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar seperti lelucon di telinga sebagian orang. Tapi bukankah lelucon itu juga sebuah bentuk ujian terhadap keimanan? Dan saat cahaya gemerlap Hollywood dikaburkan oleh asap pekat, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menggunakan kekuasaannya untuk mengingatkan manusia akan kesombongan yang tak berbanding. Kobaran api di Los Angeles juga adalah suara yang bergema dari alam semesta. Suara yang mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan kesombongan manusia hanya akan membawa kehancuran. Ya kalau pengingat bahkan tidak hanya untuk masyarakat di sana, ini untuk masyarakat di Indonesia juga. Kalau ini terjadi di Indonesia, korbannya pasti ribuan orang. Tapi di sana itu cuma 17 atau 24 orang saja. Kebayang nggak satu area berhektar-hektar itu terbakar dan terbakar dalam waktu kurang dari 48 jam, maka kok bisa ya itu diselamatkan dan orang-orang dievakuasi dengan cepat. Nah ini pengingat nggak hanya untuk mereka, tapi pengingat untuk warga negara berflower atau berkembang seperti kita ini yang, nah mungkin nggak sih ini terjadi? Mungkin dalam jumlah yang dalam bentuk yang lainnya, tsunami misalkan. Artinya kita harus tahu alam saat ini berubah, alam saat ini bergolak, dan itu semua adalah karena tingkah laku kita juga. Maka yuk, artinya apa? Apakah kita harus lebih hati-hati dalam mengelola alam di sekitar kita, atau kita harus lebih mempersiapkan akan bencana yang akan hadir dalam waktu yang dekat? Apakah ada? Ada.
Denny Darko dengan kemampuan yang dimilikinya juga kembali menyampaikan sebuah pesan yang membuat setiap orang terhentak dan tersentuh hati nuraninya. Manusia tidak lebih dari butir debu di kaki Sang Pencipta. Kejadian di Los Angeles seharusnya menjadi sebuah pengingat keras bagi kita untuk melihat betapa kita selama ini bermain-main dengan kesombongan. Padahal di hadapan Tuhan, semua itu tak berarti apa-apa. Denny Darko juga kembali menekankan bahwa tidak ada alasan untuk manusia menjadi angkuh. Kekayaan, kemasyhuran, teknologi, semua itu hanyalah titipan yang bisa lenyap hanya dalam sekejap. Lantas, apalagi yang harus terjadi agar kita sadar, agar kita kembali tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Saya katakan ini lebih kepada bahwa kita harus tahu bahwa bencana tersebut mungkin, sehingga di tahun berikutnya kita harus lebih waspada. Saya lebih ingin menyoroti ini dari malah ada sebuah konspirasi yang katanya kebakaran ini dibuat. Jadi kebakaran ini sebenarnya adalah kebakaran yang dibiarkan terjadi karena di tempat tersebut ingin dibangun sebuah kawasan baru. Nah, saya lebih tertarik untuk melihat konspirasi itu tadi dibandingkan dengan ya Tuhan yang menurunkan azabnya ini tadi. Kalau menurunkan azab, kenapa nggak ke tempat orang-orang yang ya lebih kejam yang ada banyak gitu di tempat yang lainnya. Bicara di Indonesia, saya tertarik melihat bahwa kebakaran ini akan terjadi juga di tahun ini. Dan berkaitan dengan hutan juga. Asap dan sebagainya. Saya lihat ini akan terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera nantinya. Nah, ini sesuatu yang juga sering terjadinya itu di perubahan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau tadi, kebakaran hutan. Biasanya asapnya akan diekspor ke Singapura, ke Malaysia, dan ini yang harus juga hati-hati. Melalui kata-katanya, Denny Darko juga tak hanya memberi peringatan, tapi juga mengingatkan kita akan arti sejati dari kehidupan. Kekuasaan Tuhan tak terbatas dan hanya manusia yang bertakwalah yang hanya bisa bertahan dengan kasih dan rahmat-Nya. Lantas selain Denny Darko, seperti apa pula kata ahli spiritual lain tentang kejadian yang terjadi di Los Angeles, California? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Serupa seperti Denny Darko, paranormal ini juga angkat bicara tentang bencana mengerikan yang melanda Los Angeles. Ia menyampaikan pesan yang membuat bulu kuduk berdiri dan hati berdetak kencang. Menurutnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ini adalah campur tangan Tuhan. Kebakaran hebat yang menghabiskan Los Angeles bukan sekedar bencana alam biasa. Ini adalah teguran langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa, sebab manusia telah melampaui batas. Mereka menyangkal kehadiran Tuhan dan lebih parah lagi, mereka menertawakan keagungannya di depan mata dunia. Paranormal ini melanjutkan menjadikan Tuhan sebagai bahan lelucon, sejatinya telah meremehkan kekuasaan yang tak terlihat namun tak terbantahkan tersebut. Tuhan yang Maha Besar tak perlu marah secara terang-terangan, cukup dengan satu desahan angin surga, ia mengubah Los Angeles yang gemerlap menjadi arang dalam sekejap. Ya, itu campuran tangan dari Tuhan. Teguran lah, teguran. Jadi kita jangan semena-mena terhadap agama orang masing-masing gitu, teguran ya. Jadi supaya kita itu menjaga diri kita, omongan kita jangan sembarangan gitu. Dari omongan itu, dari omongan dia seolah-olah meminta, padahal omongan ya, omongan cuma sekedar omongan, tapi meminta karena tidak ada kepercayaan bahwa Allah itu ada. Jadi kurang yakin, itu sebenarnya ada. Tergantung orangnya. Kan Bunda udah bilang tuh harus 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Lagi umat Islam
Islam. Tak bisa dipungkiri memang sebagai umat manusia kita tidak hanya berhutang nafas kepada Tuhan, tapi juga berhutang kepada alam yang menjadi penghidup kehidupan. Sebab jika Tuhan adalah pencipta, maka alam adalah wadahnya, tempat segala karunia dituangkan untuk dinikmati manusia. Namun sayangnya seringkali kita lupa bahwa semua ini hanya titipan. Paranormal ini juga kembali menegaskan bahwa tidak cukup hanya menyembah Tuhan tanpa menjaga alam ciptaannya. Kita hidup seakan hanya untuk mengambil tanpa memberikan kembali. Dan ketika alam marah, kita berlari menyalahkan takdir. Kebakaran di Los Angeles itu adalah luka yang terbuka, peringatan yang begitu jelas bahwa alam tidak bisa diabaikan. Kita harus kembali pada keharmonisan, pada keseimbangan antara menerima dan memberi. Tidak cukup hanya berdoa dan beribadah, kita harus bertindak. Kita harus merangkul alam sebagai bagian dari hidup kita. Jadi itu sebenarnya bukan murka. Kita juga tidak boleh kan murka karena mentang-mentang dia agama Kristen, terus yang satu Islam, murka karena omongan, itu tidak boleh juga. Tapi menurut terawangan Buddha, kita harus menjaga lisan juga. Lisan ini, kalau lisan kita menyumpahkan, itu bakal terjadi. Agama manapun, misalnya, aku tidak senang dengan agama ini, terbakarlah. Itu kan diambilin malaikat kalau kita bagi umat Islam. Doa namanya itu. Maka terjadi kejadian ini, apalagi didukung dengan yang di tahun 2025 ini alam itu tidak bersahabat dengan kita. Ya, kalau bisa kan kita sebagai umat Islam yang Muslim, ya kita saling berdoa supaya alam kita ini kan bisa bersahabat dengan kita, supaya jangan ada kejadian-kejadian yang di depan mata membuat kita menderita. Kebakaran di Los Angeles seperti diketahui juga menyentuh hati banyak orang, termasuk para selebriti tanah air. Salah satunya adalah Cinta Kuya yang tidak tinggal diam melihat duka yang melanda kota paling bercermin di dunia itu. Cinta Kuya dengan senyum dan kehangatan turun langsung ke lapangan membawa harapan dan uluran tangan untuk para korban. Dengan gerakan spontan, ia membagi-bagikan makanan gratis kepada ratusan pengungsi yang masih berjuang bertahan hidup di tengah kehancuran. Tidak sedikit yang terenyuh melihat Cinta Kuya membawa kotak-kotak makanan, dibungkus cinta dan doa untuk korban kebakaran. Langkah Cinta Kuya juga membuat gempar media sosial. Warganet meluapkan keharuan dan pujian kepada sang selebriti muda yang menjadi simbol kemanusiaan di saat bencana. Thank you so much. Thank you. Apa nih, Kak? Hygiene, jadi vitamin. Oh, vitamin C. We do really need this. Patience. Jadi ini orang yang pada nyumbang-nyumbang semua ya, Kak? Betul. Gimana ya? Jadi mereka nyumbang, and then aku tulis namanya. Oh, yeah, the shop's over there. Thank you so much. Is that it? Yeah, that's it. Oh, excuse me, by the way, can I have your name, please? Oh, I just want to write it down. Oh, the same thing with you. I'm sorry? Halo semuanya, sekarang hari ini aku mau masukkan nasi goreng ke dalam wadah karena kita mau membantu orang-orang yang membutuhkan gara-gara wildfire di LA. Ada Vivi. Halo. Vivi. Tante apa kabar, Tante? Dari tadi pagi kita udah masak juga, udah udah pada prepare dari jam 10 ya Tante ya. Udah stay di sini untuk membantu orang-orang. Halo. Thank you. Begitu Uya datang, langsung
Sementara itu, sejarah akan selalu mencatat bahwa di tengah kegelapan kebakaran Los Angeles, ada sosok-sosok yang tidak takut untuk menyebarkan cahaya kebaikan. Dan Cinta Kuya telah membuktikan bahwa namanya sesuai dengan tindakannya. Ia membawa cinta di tengah puing-puing dan harapan di tengah kabut kehancuran. Lantas, selain cinta, pemuka agama Islam di tanah air pun memberikan pandangannya terkait kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles. Benarkah karena sekelompok manusia terkait adanya penyangkalan keberadaan Tuhan? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, mengenai kebakaran hebat di Los Angeles, pemuka agama Islam di tanah air pun turut angkat suara. Menurut para ulama, peristiwa seperti dalam Islam memiliki maknanya sendiri. Ada yang merupakan ujian, pengingat, dan ada pula yang diberi azab. Pemberontakan terhadap Tuhan menurut sang ustadz juga tak ubahnya kisah Firaun yang masih terukir jelas dalam sejarah. Siapa yang sombong dan meniadakan Tuhan hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke jurang kehancuran. Ini adalah panggilan untuk seluruh umat manusia untuk kembali ke jalan Tuhan dan memeluk fitrah sebagai hambanya. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang diselamatkan atau termasuk dalam golongan yang binasa karena keangkuhan kita sendiri? Kita merujuk juga ya sama di sana ada Imam Samsi Ali yang sudah menuturkan pemaparan tentang kebakaran di LA ini sendiri. Beliau mengatakan sebenarnya kebakaran di LA ini sering terjadi, bahkan tahun-tahun sebelumnya ada yang lebih dahsyat gitu ya. Cuman kali ini memang yang tertimpa kebetulan banyak menengah ke atas, warga kulit putih, dan termasuk di dalamnya para artis ya, sehingga menjadi booming, menjadi pemberitaannya menjadi ramai ya. Kita sendiri sebagai seorang muslim tentunya menganggap peristiwa ini ada 3 ya. Ada 3. Pertama itu sebagai ujian, yang kedua sebagai peringatan, yang ketiga sebagai azab. Bagi orang-orang beriman, karena kita kan nggak bisa menyamaratakan, tentunya di bumi manapun pasti ada yang beriman. Mungkin di LA pun ya kita melihat pasti ada juga yang beriman pada Allah, ada masjid, juga ada komunitas muslim yang mereka insya Allah kalau terjadi kepada mereka ini ujian buat mereka. Kemudian ada juga yang ya mungkin orang-orang yang lalai ya, orang-orang yang level berbuat maksiat, kemudian ya sebatas manusia kepada manusia lah ya. Kalau kita bilang fasik lah ya, itu mungkin peringatan buat mereka agar mereka lebih ke depannya lebih menjaga dan lebih baik. Tapi bagi orang-orang yang memang ingkar, memang seperti tadi disebutkan oleh Mas Ical ya, mereka bahkan meniadakan Tuhan, menghina, mengejek dan sebagainya ya, itu mungkin kategori azab buat mereka. Itu pun dia tetap Goniun Hamid, dia maha kaya dan maha terpuji. Kita menyembah Allah, kita berzikir mengingat Allah, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, kembali ke diri kita, kembali ke keluarga kita, ke lingkungan kita, ke masyarakat kita. Jadi itu kembali lagi kepada diri kita. Dan sebaliknya ketika kita ingkar, ya contohnya yang tidak jelaskan Firaun dulu ya kan, kekuasaannya begitu besar,
kekuasaannya begitu megah, tapi kemudian dia menganggap dirinya maha Tuhan gitu kan. Artinya itu sama saja menghinakan Allah kan, menjadikan tandingan selain Allah, maka Allah murka kepadanya, ya kekuasaannya dihancurkan, bahkan dia ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, jadi ini bisa terjadi pada kita yang orang-orang yang saat ini memang ini kan sudah menjelang akhir zaman, di mana setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.